Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang kesatuan. Kesatuan hati. Setiap orang merindukan kesatuan di dalam keluarganya. Kalau ada kesatuan hati, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam komunitas, baik itu di dalam lingkungan, alangkah indahnya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan biar ada kesatuan hati di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Untuk ada kesatuan hati, maka dibutuhkan hal yang pertama adalah kita jangan hanya mementingkan diri sendiri. Atau dengan kata lain, kita tidak menjadi orang yang egois. Untuk orang yang egois, yang cuma saya dan saya mementingkan dirinya sendiri, mana bisa dia beradaptasi dengan orang lain, mana bisa dia mau mempedulikan perasaan orang lain. Yang kedua, selain daripada tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois, yang kedua, kita harus bisa punya penguasaan diri. Karena di dalam hidup ini sering kali timbul masalah yang membangkitkan emosi. Maka dari itu kita apapun yang terjadi, masalah apapun yang dihadapin, kita mampu punya penguasaan diri. Lalu tidak emosi. Jadi membuat hal ini membuat kita tidak melakukan kesalahan atau menyinggung orang lain. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus punya komunikasi yang baik. Kata-kata yang keluar dari mulut kita semuanya kata-kata yang baik yang tidak menyakitkan orang lain. Sebab komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya komunikasi, bagaimana bisa ada kesatuan hati? Bagaimana ada kesatuan, berdiri kokoh dengan satu kesatuan? Maka dibutuhkan komunikasi yang baik. Di dalam hidup ini ada persoalan enggak? Pasti ada persoalan. Ketika ada persoalan yang timbul, maka setiap kita ayo duduk bareng. Duduk bareng, kita masing-masing keluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita mau pula mendengarkan apa yang keluar dari hati setiap orang. Karena duduk bareng dengan komunikasi yang baik, di mana setiap orang tidak mementingkan dirinya, tidak egois. Setiap orang punya penguasaan diri. Setiap orang boleh menahan emosinya. Maka dengan waktu duduk bareng, itu semua persoalan akan mereda. Persoalan besar menjadi kecil, persoalan kecil jadi nggak ada. Bahkan ada solusi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedengarannya gampang kan? Untuk sebuah kesatuan, kedengarannya gampang. Oh, cuma tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Oh, cuma punya penguasaan diri, tidak emosi. Oh, cuma punya komunikasi yang baik. Kalau kejadian apa-apa, ayo duduk bareng. Teori yang gampang, tetapi sulit untuk dilakukan. Orang tahu gampang, tapi ketika kita mau melakukan gak gampang. Bagaimana caranya kita bisa melakukan kesatuan hati itu? Bisa terjadi, yaitu biarkan, hadirkan setiap orang, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada Tuhan hadir di dalam hidup kita, ada kasih Tuhan yang menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita. Ketika kita hadirkan Tuhan, maka kesatuan itu pasti ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita ada kesatuan, maka kerukunan itu ada terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kesatuan, ada kerukunan, berarti tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada percekcokan. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita. Kan enak kalau demikian.
ada kesatuan, ada kerukunan, ada persoalan enggak? Tetap ada persoalan di dalam kehidupan. Namanya kita hidup di dalam masyarakat, di dalam kehidupan, pasti ada pergumulan dan persoalan. Tetapi persoalan apapun yang terjadi, apabila ada kesatuan hati, ada kerukunan, maka persoalan itu kecil. Apapun persoalannya, pasti kita bisa lewati dengan damai sejahtera. Pasti kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Dan semuanya akan mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Ayo dicoba. Setiap orang mulai kita coba di dalam keluarga kita. Sang istri, sang suami, sang anak, orang tua. Ayo lakukan bagian kita semuanya dengan baik. Kita coba di dalam keluarga kita. Kita coba di dalam lingkungan kita. Maka kita akan melihat satu keluarga yang punya kesatuan yang luar biasa. Satu lingkungan yang semua ada kesatuan hati. Maka tidak ada persoalan besar. Persoalan besar akan menjadi kecil. Persoalan kecil jadi nggak ada. Ayo, siapa yang mau melakukannya, mau mencobanya, buka hatimu, mulai bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah, untuk aku bisa mengalami perubahan di dalam hidupku. Dan oleh anugerah Tuhan, kesatuan hati itu ada di dalam keluargaku, kerukunan ada di dalam keluargaku, ada di dalam lingkunganku, di dalam komunitasku. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan, amin.